Kita semua paham, sadar dan yakin ya, dunia ini adalah bagian dari proses kehidupan kita ya. Dari alam ruh, alam rahim ibu kita, sekarang alam dunia ini, nanti alam kubur, terakhir alam kiamat. Pertanyaannya diantaranya, kenapa dulu roh hamba itu berjanji untuk patuh kepada Allah, surganya Allah, tapi proses akhirnya ketika di akhirat ternyata Allah menyiapkan dua tempat. Dulu roh kita di surganya Allah, ternyata ada surga dan ada neraka. Maka ini betul-betul harus kita pahami, kita sadari dan kita yakini hidup di dunia ini yang sebentar ini sangat menentukan nanti itu yang lama dan abadi. Kalau kita mau jujur, kita kalkulasikan hidup kita ya. Rasul kan sudah mengklaim umat saya itu kisarannya situ nawasabun ya, 60-70 lah. Karena kan pensiun aja berapa orang pensiun? Berapa pensiun berapa tuh? Ya 55, 58 ya. Nah, jadi dianggapnya itu sudah subuh, zuhur, asar ya. Udah persiapan dia mau maghrib. Kalau kita hitung-hitung misalnya 60 umur kita ya. Kalau aku 70 berapa? 6 70 85. Bahkan 85. Karena tiap hari masih goes, sepeda, baca buku, nonton TV yang Islami semua ya. Itu misalnya umur kita 60 ya misalnya ya. Kita gitu-gitu yang paling minimalis ya, misalnya ada 60 misalnya ya. 60 itu kan bisa kita dipotong dari anak-anak sampai balik. Berapa tuh kira-kira? 15, misalnya 15. Memotong 15, tinggal 45. 45 itu udah yakin tuh kita udah lurus, ibadah terus, ya taat terus ya. Misalnya ya, nggak apa-apa, kita yakin kita beranak baik ya, rajin semuanya, soleh, bisa ini ideal ya. 45 itu kalau kita hitung-hitung sehari semalam itu kan 24 jam. Nih, Mbak Dedi orang rumah sakit, yang bener tidur itu berapa jam? Itu 8 jam. Jadi itu kalau sehari tidur 8 jam, sehari itu sepertiga pakai tidur. Berarti 45 dipotong sepertiga. Tinggal berapa tuh? Berapa teh? Tinggal 30 tuh Mas Ali, tinggal 30 Mas Ali. Bapak Mas Ali pakai garis terus dia. Mas Ali itu. Tinggal 30. Dipotong tidur tinggal 30. 30 belum. Kalau kita hitung-hitung, kita bangun tidur, itu kalau kita mau jujur, kira-kira itu persentasenya aktivitas kita itu apa aja itu? Kalau sholat, kira-kira sholat berapa menit itu sholat itu? Setengah jam. Dari persiapan jalan di masjid, pulang sampai rumah, berapa kira-kira itu? Setengah jam misalnya ya, setengah jam dikali 5 berarti berapa? 2 jam setengah ya. Jadi tadi itu yang sisa 30 tahun aja itu, kalau kita yang mau tipe yang paling top ya, semuanya itu inginnya bernilai ibadah, misalnya taruhlah begitu ya. Berarti 30 tahun itu modal kita untuk
nanti kita baik nunggu di alam kubur atau nanti kita di akhirat di padang mahsyar, ya dengan tahapan-tahapannya, yaitu ada yang hari dikumpulkan, hari yang dihitung hisab, hari yang ditimbang yaumul mizan, nanti dibalas yaumul jazaa. Baru dengan itu tinggal kita menjumlah-jumlah. Coba jam sekalian ini nasihat buat saya. Berarti 30 tahun itu udah yang paling top misalnya ya. Itu bekal kita nanti untuk pengen masuk surga yang gak kehitung dah, unlimited, abadan, lama dan abadi. Nah ini yang luar biasa ya. Makanya kita masuk surga itu kalau dihitung-hitung bukan karena ibadah kita, karena ampunan rahmat Allah. Rasanya kalau kita timbang-timbang, kita ibadah 30 tahun di dunia ini. Ya, betul-betul kata Allah, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Kalau kau hitung-hitung, nikmat Allah itu enggak mampu. Ibadah 30 tahun, nikmatnya banyak banget yang kita berikan. Coba aja dikurangi satu nikmat aja. Rasanya benar-benar uring-uringan kita ya. Oleh karenanya zaman sekalian, kalau itu 30 tahun, saya umur 51, berarti tinggal berapa itu? Rasanya udah 15 tahun lagi udah banget misalnya ya. 15 tahun lagi udah banget. Nah bagaimana kita mikir nih? Kita mikir nih sisa-sisa kita yang ada ini, rasanya itu kalau ditanya sama Allah, kenapa saya masuk surga? Iya Allah. Apa amal yang diambil kira-kira itu? Kira-kira harus dijawab gimana? Apa amal yang diambil? Makanya kan Islam itu kan ininya 5 ya. Syahadat, sholat, puasa, zakat, haji. Nah, makanya di sini tantangannya kita ini supaya sempurna ini harus sungguh-sungguh di dunia ini beramal soleh, bekerja. Kenapa? Kalau yang 3 ini kan syahadat, sholat, puasa, kira-kira ini nggak pakai banyak, bener nggak? Tapi kalau zakat sama haji, kan perlu duit nih. Sekarang udah antrian lama lagi. Ini udah kewajiban yang pertama hidup di dunia ini, kita menyempurnakan keislaman kita, membangun rumah takwa kita di dunia ini. Itu utama. Sebetulnya. Maka di situ diperlukan ya sungguh-sungguh bekerja, mencari rezeki supaya dua ini, zakat, infak, sedekah, sama haji bisa kita penuhi. Sekalipun akhirnya tidak terlaksana, sudah ada niat. Ya, saya sih menyanjurkan bahwa Bapak minimal itu kalau sudah umroh ya alhamdulillah. Ikhtiarnya apa? Sudah buka buku tabungan haji, itu minimal. Kita ditanya oleh Allah, kamu gimana sih? Ya, kok belum haji? Udah ya Allah, udah ada tabungannya. Minimal begitu. Kalau ditanya ini udah ada ikhtiar saya udah daftar juga. Saya gitu. Ya. Minimal begitu. Karena saya dulu hajinya haji prestasi, sertifikasi. Karena saya yakin minta sama mak saya, mak doanya saya bisa pergi haji masih muda. Waktu itu anak saya kecil 4 ya, yang terakhir baru 2 tahun, umur 40 ya. Itu sebelum krisis dikasih haji plus 40. Tadi saya Pak, saya biasanya diambil berdua. Nggak mungkin kalau cuma guru ya, guru orang bisa pergi haji. Kalau untuk orang tahu, ya karena saya ngajar. Ada orang yang besar juga yang nggak pernah gaji, cuma dikasih ongkos doang, datang 10.000 orang ini. Iya Pak, ongkosnya. Coba aja gitu. Karena niat saya bukan ngajar dapat uang, saya sharing ngambil ilmu juga. Kalau orang yang besar, kan di rumah udah bikin terus, ngapain tuh ngajar besar terus, nggak digaji jangan, berantem terus. Karena niat saya waktu itu. Alhamdulillah itu sebuah contoh ya. Memang kita harus lihat. Ya. Melihatkan minimal tadi itu kalau ditanya oleh Allah itu udah ada ikhtiarnya Allah. Terus saya udah daftar, terus saya udah punya tabungan. Misalnya, kalau urusan berinfak yang kedua ini, ya itu bukan ukur ini besar atau kecil. Ya di sini kan sebenarnya di masjid ini luar biasa ya. Kita merekam banyak jamaah-jamaah yang hari beribadah di mata Allah, bukan dari itu ada yang merah, ada yang biru, ada yang hijau, ada yang Allah, ada yang bercak-cak. Ya yang penting istiqomah ya. Ya
misalnya. Jadi kalau 5 ini sudah kita maksimalkan ya, menjadi bangunan takwa kita. Istilahnya itu bangunan takwa itu syahadat adalah pintu, sholat adalah tiang-tiangnya, puasa ada temboknya, zakat infak atapnya, haji ini kelengkapan isi rumah di dunia ini. Makanya harapannya kalau di dunia aja rumah kita cakep ya, keren, adem, berbanyak tingkat, ya kan, dunia cakep. Rugi kalau nanti kembali ke sono yang abadi itu nggak punya bangunan takwa. Maka 5 ini harus ada semangat. Jangan sampai kita skala prioritas tertipu, nggak menyiapkan bangunan yang sesungguhnya nanti di surganya Allah. Sehingga itu adalah kewajiban kita sebagai seorang muslim betul-betul ya bersungguh-sungguh ya. Nggak boleh ada nggak mungkin saya nggak beribadah nggak bisa begitu. Kalau Allah udah angkat, Allah takdirkan bisa berangkat. Sekarang impiannya kalau saya pribadi itu ya saya nggak bisa umroh karena duitnya mungkin nggak ada, waktunya nggak bisa, susah, bayarnya mahal, atau juga haji nggak bisa. Padahal apa? Bagaimana kita mengejar pahala-pahala ibadah tersebut? Apa di antara pahala umroh? Nah, di antaranya seseorang yang dia sholat subuh berjamaah ke masjid, lalu berdoa, berzikir di masjid, baca Al-Quran, istighfar, lalu sampai suruh jam 6 lewat sedikit dia sholat suruh 2 rakaat, itu pahalanya sama dengan ibadah umroh. Itu misalnya. Yang lain misalnya ciri-ciri haji mabrur, ya ada peningkatan kebaikan, peningkatan ketakwaan. Itu ya. Kalau nggak ada peningkatan mungkin nggak mabrur. Ada perubahan-perubahan perlahan-perlahan. Maka itu penting buat kita semua. Bagaimana kalau kita tadi renungi dan pahami umur yang sedikit itu sangat menentukan bekal kita nanti yang lama dan abadi. Maka yang sekalian di sini ada 3 taman surga. Yang pertama adalah baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Ini kalau kita suka dengar para ahli-ahli yang orang-orang pakar yang ilmunya banyak, yang lainnya lega, kita suka sedih, bingung, pesimis juga. Indonesia kayak udah begini banget secara ekonomi misalnya, atau secara politik, secara budaya. Ya, tapi kan banyak para guru kita mengatakan kita nggak boleh pesimis, kita masih harus optimis. Apa? Masih kita punya benteng. Ketika masih ada masjid, masih ada pesantren, masih ada sekolah-sekolah, kampus-kampus, misalnya, itu benteng pertahanan Islam. Yang lebih penting lagi adalah rumah kita ya. Itu yang paling pokok. Maka Rasulullah berdakwah di Mekah itu berdakwah secara sirran, secara sembunyi-sembunyi selama 3 tahun. Karena apa? Itu strateginya untuk mengokohkan warga inti. Baru setelah itu berdakwah secara jahron, secara terang-terangan. Maka yang pertama itu yang disebut wa anzir ashiratakal aqrabin. Ya Muhammad, serulah dakwah itu kepada orang terdekat dulu. Jadi maksudnya apa jamaah sekalian? Mungkin yang kemarin-kemarin kita merekam dengan ya, ternyata itu kok di pinggir di sebelah sono atau di sebelah sono banyak anak-anak kayak gitu motor ya. Sekitar kita ya. Dalam aku dulu kata itu, betul itu kampus santri katanya dulu, kampus santri dulu itu ya. Kalau kampus kira kan mungkin nggak ada dengan ada mati. Bukti memang banyak pesantren di sini. Tapi kan nggak pantas ya. Kalau banyak pesantren dan memang nggak ada gereja, satu-satunya desa di Jati Asih itu cuma Jati Luhur ada gereja. Insya Allah begitu ya. Menjadi dulu yang ada gereja. Ya, kita pernah ada rapat, saya ikut ya, ada tim dari non muslim yang ingin membangun kampus sekolah di lapangan Telkom. Itu kita bertemu di Jumurah. Kita buat tim juga yang dari sini yang pengalaman, saya ikut juga. Mereka pintar, keren banget. Dia maju-maju ngomong itu, yang muslim
semua. Tapi di belakang itu bawa polisi orang muslim. Akhirnya kita minta, tolong Pak, semua tim di kotak KTP-nya. Kaget mereka. Nah udah selesai udah ada izinnya. Nah, karena itu dulu buat sekolah mahal banget, sekolah keren, warga sini direkrut, sekolah Kristen. Jadi contoh ya, kalau kampung Rene, kampung sana itu gereja yang nggak ada. Tapi kok ternyata ada anak-anak yang masih remaja, udah terkenal di media ya. Jadi begal bisa. Itu kalau bahasa udah sangat menghujat. Ini jelas ya. Ini nasihat dari Allah, benteng pertahanan kita, fondasi kita dan keluarga inti kita. Maka Rasul selalu bilang, baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Saya jadi kalau jadi bertahun-tahun maaf ya. Jadi anak-anak itu di sekolah yang bermasalah ya, yang gak bisa diatur, yang bandel itu kalau dihitung-hitung, ditelusuri itu pokok utamanya tadi rumahnya gak masalah. Itu maaf secara umum. Aku nggak semua, secara umum begitu. Rumahnya kacau, nggak ada aturan di situ, orang tua nggak jadi contoh, ya nggak ada kedisiplinan, nggak ada komunikasi dengan orang tua yang baik, gitu. Itu maka sangat penting itu bagaimana kita menciptakan baiti jannati, rumah itu adalah surga. Maka dalam agama kita diajarkan kalau membeli rumah itu rambu-rambunya adalah ajaru qoblad. Lihat dulu tetangganya baru beli rumah. Gitu. Ini penting. Kenapa? Kalau al-insanu ibnu manusia itu anak lingkungannya. Coba kalau bayangkan saya nggak hubungan dengan para anjing yang hubungan ya, anjing ma'azan nggak hubungan juga ya. Saya punya teman rumahnya tingkat, murah harganya. Dia nggak lihat-lihat nafsu banget, langsung dibeli. Apa yang terjadi? Itu nama gangnya yang udah gang bukan Islam, nama gangnya aja. Tetangga-tetangganya suara-suara anjing, pakainya segitu. Dekat rumah ibadah yang kalau jam 12 neng. Suaranya dia aja gak nyaman juga. Tuh makanya kalau beli rumah jangan, wah rumahnya bagus, murah harganya. Yang lain 500 cuma 300. Lingkungannya gak nyaman, kita buka aja, dijual aja, nggak ada yang murah juga. Itu sebagai contoh Pak. Maka ini penting banget bahwa kita itu menciptakan rumah kita itu betul-betul menjadi fondasi utama. Itu yang paling pokoknya. Fondasi utama, benteng pertahanan itu kan rumah kita itu. Ya. Makanya jangan sampai apalagi maaf mereka anak-anak kita itu yang minimal sampai balik kan. Sampai SMA misalnya yang dia nggak pesantren di rumah misalnya, betul-betul itu harus kita kokohkan. Mereka harus paham di rumah itu harus jelas ya, aturannya harus ada, dilatih mereka bagaimana, apa hak mereka, apa kewajiban mereka gitu. Termasuk handphone itu kita boleh ngomong, nah itu handphone yang beli itu ayah beli pakai uang ayah kamu, bukan punya kamu, bukan milik kamu hanya hak guna pakai. Orang tua boleh ngomong gitu. Ini diajar oleh Ustaz Gendri Jais Rahman begitu. Ketika kita materi di SMK itu begitu. Orang tua boleh ngomong begitu. Sehingga orang tua itu harus mengecek handphone anak-anaknya. Ini yang terjadi sekarang ini, banyak orang tua nggak mampu mendengarkan. Orang tua nggak paham apa di pikiran anaknya. Orang tua nggak tahu apa cita-cita anaknya. Ini yang mengerikan. Karena awalnya tadi orang tua itu nggak mengontrol apa kegiatan dia hari-harinya, siapa teman bergaulnya. Itu penting banget. Kita harus mengontrol. Kalau secara gaul ya, karena saya banyak menangani anak-anak bermasalah begitu ya. Makanya tahun lalu saya sampai merekam di Polsek Tahanan Jatiasi itu ada anak sekolah lain. Biasa dia nyari-nyari sensasi. Semua sekolah-sekolah di gerbang sekolah itu dia pakai video, dia tendang gerbangnya, ayo kita tawuran, di upload gitu. Karena ketangkep akhirnya kan dengan tawuran, ketangkep, diinterogasi. Saya sekolah ini. Karena sekolah saya kan hebat.
Terus, bukan Pak, saya nggak sekolah baru, bukan saya sekolah lain. Itu merusak sekolah saya begitu. Pak, ternyata itu anak polisi juga, ya buat celurit lagi. Ini yang paling penting usia SMP SMA. Itu penting banget, mereka itu betul-betul harus disibukkan dengan belajar ilmu dan dikontrol orang tua. Terus tadi yang rasanya serem itu handphone. Nggak boleh santai-santai kita. Orang tua harus ngecek. Kita di sekolah yang rasanya handphone. Coba ada geng, klub, anak SMP itu ada cerita anak SMP punya klub, punya grup. Di handphonenya itu video foto, saling nge-share video foto. Nah ini penting Pak. Jadi handphone, dia temennya siapa, karena gini Pak, jujur aja ya, saya sering ngomong ke orang tua bahwa anak kita ini SMP SMA, ini masa-masa yang paling rawan, masa yang paling ekstrim. Kalau mereka SMA-nya lulus, sudah punya fondasi yang kuat, ya, punya benteng, ngerti yang baik, yang buruk, ngerti aturan, bisa ramu-ramu bergaul, mereka bisa lulus SMA udah. Itu masa-masa yang paling ekstrim itu SMA, SMP SMA. Saya bilang kita harus berpayah-payah di sini Pak, ekstra semuanya. Waktu, awasi, komunikasi, perhatian, pembiayaan sekolah, utamakan dulu. Berpayah-payah dulu di sini. Kalau di wilayah ini kita longgar, nanti itu setelah itu babak belurunya panjang. Dia akan banyak masalah. Pasti itu. Sampai kuliahnya, rumah tangganya, karena bentengnya nggak ada, fondasi nggak ada. Dulu saya ngomong, nggak apa kita babak belur di usia-usia seperti itu. Menghantarkan mereka misalnya sampai SMA aja. Karena itu kalau udah SMA nggak aman, dia udah dewasa, udah bisa memilah, bisa memilih, melakukan. Maka itu penting karena SMA itu, SMK itu betul-betul batu lompatan tangga dia menuju perguruan tinggi yang baik atau dia bekerja yang baik. Makanya ya bagusnya memang kalau TK yang bagus, SD yang bagus, SMP yang bagus. Ya. Lagi makna dari baik di nanti ini memang betul-betul harus kita ciptakan di keluarga kita, keluarga inti kita. Ya harus ada kedekatan, harus ada komunikasi. Ya kalau zaman dulu sih saya orang kampung, anak nggak boleh makan sama bareng orang tua, nggak sopan. Nah, itu orang kampung dari dulunya. Sekarang justru dengan makan bareng, sambil ngobrol, cerita, misalnya, itu sambil kasih nasihat, orang tua memberi motivasi, ya. Nah, kamu nanti kalau nilainya bagus, sungguh-sungguh, hafalannya banyak, ayah kasih hadiah. Tapi nanti tahun depan, buktikan dulu, karena janji dulu, gitu boleh. Orang tua memberi motivasi, memberi janji yang baik. Jadi benteng kita itu adalah bagaimana ada rumah tangga kita itu yang paling penting. Jangan sampai sebaliknya anak itu nggak betah. Banyak anak itu nggak betah di rumah, males banget di rumah. Sama mama dia marah-marahin dulu, sama bapak diempetin dulu. Nah, ini kalau orang tua ngomong udah empet banget gimana sama anaknya? Nggak boleh. Nah, jadi harus nyaman rumah itu bukan rumah yang keren, adem, sejuk, mewah, bukan. Tapi dari penghuninya, dari orang-orangnya, ada kehangatan di dadanya itu. Jadi orang tua sama itu menyatu, fisiknya, pikirannya, ruhnya menyatu. Tadi yang repot tuh, kalau ruhnya nggak nyatu, nggak pernah sampai nyamaan, pikirannya nggak sama, nggak sesuai dengan cita-citanya, Pak, repot. Itu yang mengerikan. Kalau dari dunia informasi dan dunia pergaulan kayak begitu, jangan sampai orang tua tadi tidak mampu, tidak paham. Gitu. Yang kedua adalah taman surga yang kedua adalah roboh di Masjid Nabawi. Ini taman surga yang kedua. Ini ada 3 taman surga ya. Jadi dia bilang ke saya, ini saya aja soalnya ya kata Rasulullah, ada tempat yang mustajabah antara kamar tidurku dengan mimbarku, yaitu roboh. Kita semua kalau ke Masjid Nabawi itu yang karpetnya berwarna merah, merah ya, merah marun ya, itu roboh ya. Itu tempat istimewa ya. Jadi nanti itu kalau roboh jadi ya 2 kali ini kali ya. Ini saya di situ
Kalau sekarang ini Rasulullah ya, ini mimbar Rasulullah, sono makam Rasulullah, Abu Bakar sama-sama itu 3 ya. Sebelah sana itu ada tuh namanya balai-balai itu namanya disebutnya Ashabus Suffah. Itu namanya balai-balai. Ashabus Suffah itu tempat Rasul dan para sahabatnya kalau habis sholat ngobrol di situ, Rasul terima wahyu menyampaikan ilmu. Jadi kalau hari-hari Senin dulu waktu haji ya, hari Senin atau Kamis itu di situ tuh banyak orang-orang kaya yang duduk berinfak, kasih uang, kasih kurma, kasih apa ya. Itu tempat juga yang mustajab ya, tempat untuk menimba ilmu. Jadi memang kita harus ada niat ya, ketika haji atau umroh ya berdoa. Kayak doa aja lama-lama orang lama-lama digopi, nggak lama-lama doanya ganti yang lain lah ya. Kadang-kadang berdoanya itu dirodoh ya, sampai lama banget. Ya sebenarnya terlalu lama juga kan bisa nyelain antri ya, misalnya ya. Itu tentang saya rodoh taman surga Allah. Yang ketiga adalah taman surga itu adalah di majelis ilmu. Taman surga terakhir ya. Maka ini kewajiban orang hidup yang dari lahir sampai mati itu mencari ilmu. Ya, utlubu ilma minal mahdi ilal lahdi. Enggak ada utlubul fulus minal mahdi. Enggak ada. Kewajiban nyari fulus dari duit enggak ada. Kenapa emang ilmu ini paling penting, Pak? Ya, karena apa? Karena Islam aja wahyu pertama Iqra. Baca. Ya. Perintah sholat 9 tahun kemudian Isra Mi'raj. Jadi sholat kita itu akan berkualitas Iqra dulu, belajar dulu tentang sholat, baca dulu. Dan makna Iqra kan tidak hanya membaca dalam arti teks ya, makna lain menelaah, meneliti, mengkaji, melihat situasi, ya, itu juga Iqra ya. Bagaimana kita dengan ilmu ini terus, terutama tadi yang penting adalah ilmu agama. Ini ilmu para ulama. Sekali lagi, ini yang penting buat generasi anak-anak kita itu, mereka itu idealnya ketika balik ilmu-ilmu para ulama sudah selesai. Ilmu pokok apa misalnya tadi? Sholatnya udah benar, nggak usah disuruh lagi, Qurannya sudah lancar. Itu minimal itu usia SMP udah selesai. Gitu. Kan berapa pesantren kan begitu. Pokoknya SMP itu bahasa Arabnya udah selesai. Supaya apa nanti SMA itu udah bisa buka literasi Arab, Inggris. Misalnya semangatnya jadi pesantren di Jepang begitu. Kita ada ustaz ahli bahasa, pokoknya 3 tahun mereka sudah punya fondasi selesai bahasa Arab. Nanti SMA-nya dia literaturnya yang dia baca sudah gampang terbang ilmu itu dari bahasa itu. Maka ini ilmu perlu ini harus betul-betul. Maaf kalau ngandelin kurikulum pemerintah repot, nggak seimbang, nggak proporsional. Dulu aja kita ini kan Allah Subhanahu 3 unsur. Ya takawanu minal jasadi wal aqli war ruhi. Masa sekolah kan terbalik ya. Agama cuma 2 jam. Ada agama dihilangkan di sana. 2 jam. Tapi pelajaran lain ininya banyak. Kan repot. Ya. Padahal nanti orang itu, orang bergerak, orang berbicara, orang berpikir di sini. Motivasinya ada di sini. Ini apa? Ini ilmu agama. Bukan berarti beda di ilmu agama ilmu dunia ya. Artinya ini yang paling pokok harusnya. Jadi maaf ya, banyak orang yang badannya sehat, kuat, akalnya cerdas. Ketika nggak punya agama itu belum dewasa. Dan itu pasti banyak masalah. Apa ya? Dia ringkih. Dia beri nikmat, nggak mau bersyukur. Diuji, nggak bisa bersabar. Itu repotnya. Maaf, kan begitu ya. Kalau orang-orang kota menghantarkan anak-anaknya, anak saya Pak, selalu kesehatan, pendidikannya udah sukses, 1 S3, rumah juga udah siap, ekonomi mapan. Tapi apa? Sholatnya nggak sholat, repot itu. Karena saya mereka masuk banyak problem, banyak masalah.
secara intelektual dia dewasa, secara fisik dia dewasa, tapi secara mental spiritual lemah. Ini repot. Maka pernah ada penelitian, ada satu keluarga, beberapa anak dibandingin. Ini cerita tadi teman saya cerita, bersaudara ya. Yang satu pesantren, yang satu enggak. Tapi maaf, di perjalanan itu ternyata maaf, ketika hidup pesantren itu, ketika hidupnya itu berumah tangga, dia lebih tahan banting. Karena mungkin dia lebih mandiri ya di pesantren itu. Sekalipun enggak semua pesantren yakin ya. Yang idealnya pesantren itu ya berimbang ya antara guru ustaz muslimnya, programnya. Gitu. Ternyata emang ada perjalanan orang kan mungkin beda ya penempaannya itu ya. Di rumah serba ada, serba dilayani, di pesantren harus mandiri, harus aktif. Itu dia lebih survival. Ya. Maka ini penting. Kalau sekarang memang kelihatannya maaf, trennya orang-orang sudah mulai melihat, menyadari pesantren itu menjadi pilihan. Maka banyak pesantren yang mahal ya. Misalnya ada yang mahal banget yang di BSD, Al-Mudan mahal. Tapi saya juga ada mahal-mahal ya. Pesantren juga Al-Kausar, Al-Bayan, itu levelnya juga bagus, masuknya bulannya 5 juta ya. Apa kalau level itu bagus. Dulu kalau itu Al-Kausar dulu itu pesantren dibuat oleh Adi Pak Hadi dulu perasaan ya. Itu untuk sedikit mengurangi orang-orang kaya keluarga itu di situ ya. Kalau menanya jualnya rompis. Kembali lagi bahwa ilmu ini sangat penting Bapak sekalian. Terus kita belajar dan gak akan pernah berhenti belajar tentang ilmu sampai ilmu persiapan kita menghadapi kematian baru punya ilmunya. Nah, ini sangat tren banyak lembaga-lembaga yang mengadakan. Dulu di sana pernah sekali ya di sana. Dan itu ada levelnya, level pemula, menengah, gitu ya. Mereka ada berlanjut. Kemarin saya dengar itu dia di puncak saja 1 pekan, bayarnya 2 juta. Ini level kalau pemula apa namanya? Bahasa Inggrisnya apa? Basic ya. Nanti lanjut lagi. Mereka nanti ada komunitasnya, dibina kayak orang umroh juga gitu. Dan itu diminati oleh orang-orang yang ekonominya mapan, itu bingung ya ngapain udah tua begini ya, duit banyak. Ngapain dia kan? Ke mall juga malas, capek kan? Karena fitrahnya orang yang cerdas itu semakin tua itu nanti yang belum itu ruhiahnya. Ada pelatihan-pelatihan apa sih makna hidup, apa tujuan hidup gitu, lo kisah-kisah bagaimana yang husnul khotimah, yang su'ul khotimah, nanti gimana persiapannya menghadapi itu ada. Jadi menghadapi kematian ini kan ada ilmunya gitu ya. Misalnya memahami, saya menangkap ada 2 poin penting ya. Misalnya apa? Yang pertama, mindset kita semua yang terjadi itu adalah baik. Itu yang susah. Maaf. Rasulullah dalam hadisnya ajab bagi amrul mukminin kulluhu melakukan ya orang-orang beriman itu semuanya itu khair, semuanya baik. Karena pertanyaan kita, kalau Allah maksa atau mengklaim orang yang beriman itu semuanya baik, oke, kalau sehat baik, duit banyak itu baik, iya kan? Tapi kalau sakit apa baik? Miskin itu apa baik? Kematian itu apa baik? Nah, itu. Jadi kita dipaksa ini bagaimana memahami sakit itu kebaikan. Gitu. Memahami kematian itu kebaikan. Ini saya ngomong bahwa bisa paham kan? Bisa dipahami ngomongnya? Apa saya kurang mata ngomong jelasinnya? Hah? Saya sini ada bingung, gimana ngejelasin itu maksudnya? Saya tidak ngerti juga. Iya ya, sakit itu baik. Harus begitu tuh. Tua itu baik. Tadi pada ekstrim, mati itu kebaikan. Nah itu. Sehingga di situ ada makna-makna bagaimana kita menyambut kematian itu sebuah kebaikan, bukan sesuatu yang menakutkan. Kan begitu, kan ada 3 tipe. Ada orang yang udah siap banget pengen pulang kampung terus, Rasul level itu, ya kan? Pokoknya dia pengen pulang kampung aja kan
wahyu terakhir selesai. Rasul cerita kan, tuh ini ada seorang hamba, padahal dia cerita di Rasul itu hidupnya babak belur, berjuang terus di Mekah di Madinah, nggak pernah nikmat kebahagiaan. Gitu. Amalul kasihan, malah udah kamu minta dunia saya berikan. Tapi yang kedua surganya Allah, hamba itu surganya Allah. Kalau sahabat-sahabat, sahabat Rasul, kalau saya milih dua-duanya itu, dunia dulu saya nikmati, baru nanti surga. Enggak, hamba ini milihnya berdua surganya. Nah, tipe Rasul itu para syuhada itu mereka itu kematian itu istilahnya sesuatu yang menyenangkan, karena gerbang kematian itu gerbang surga. Bahkan Dr. Al-Azhar ngomong gitu ya, orang-orang nggak bisa kemana-mana, nggak bisa ngajar, nggak bisa apa, enakan di surga itu. Tidak ada omongan yang begitu. Nggak bisa ngajar, enakan di surga. Ya karena beliau begitu ya. Kita kan levelnya itu di situ tuh. Level yang kedua mungkin minimal kalau kita pilih. Kita senang dunia ini, tapi kalau bisa ada persiapan. Lalu standby. Misalnya kalau mau pulang kampung nih, ya mau pulang kampung, ya paling nggak mobil standby. Tabungan ada buat ongkos. Misalnya darurat harus pulang kampung karena ada musibah orang tua meninggal. Apa nggak mau pulang kampung? Repot yang ketiga kan? Mereka aja nikmatin aja. Gimana besok kan bisa karena bahagia. Nggak sampai nggak ada persiapan gitu. Pokoknya gimana udah mati udah begitu. Istirahat udah selesai. Dia nggak mikirin gitu. Kan repot. Waktu harus pulang kampung, ongkos nggak ada, beneran nggak ada, babak belur. Nah kita itu mungkin meningkat level yang ketiga nggak mungkin lah. Kedua kali masih berat. Level 2 lah tengah-tengah. Ada persiapan. Bagaimana? Berat juga ya. Bisa contohnya kematian itu kalau kita melihatnya dari sisi kehidupan dunia menyakitkan, benar nggak? Tapi kalau melihat dari kehidupan agama, itu enak, harusnya menyenangkan. Mungkin mindset kita itu agak berimbang. Iya. Jangan juga, nggak usah nyari duit, tapi kok mati diem aja lah, repot dulu kan. Diem gitu nggak usah nyari duit. Istighfarnya tiap hari lah, jangan. Jangan berimbang. Jadi melihatnya itu, kematian itu, bagaimana kita tuh enjoy. Ketika dibangun enjoy gitu, nggak takut, harus begitu. Jadi mana yang dua? Pertama adalah tadi melihat semua yang terjadi di dunia ini, baik atau buruk, menyenangkan, menyakitkan, itu baik dari Allah. Itu mana dulu amrul khair. Semua yang terjadi itu orang itu baik aja. Sakit juga baik. Gitu. Oh iya kita istirahat ya. Oh iya ya kalau kita ikhlas dengan sakit kita ikhtiar berobat, insya Allah jadi kifarat menembus dosa. Gitu. Dengan kita sakit, mudah-mudahan doa kita dijawab oleh Allah. Karena orang beriman harusnya asik gitu ya, tanggal muda, tanggal tua bahagia aja. Tanggal muda bersyukur, tanggal tua bersabar. Gitu apa gimana? Harusnya. Jadi poinnya itu adalah memahami semua itu kebaikan di teman saya. Yang kedua adalah latihan melepas pelan-pelan. Kalau usianya udah zohor turun ke bawah, maksudnya udah latihan lepas tuh. Yang berkaitan dengan nempel-nempel dunia itu harus paham. Dulu kita lahir nggak punya apa-apa, nggak bawa apa-apa. Udah boleh lepas cepat. Istilahnya itu ya. Kekhawatiran kita dari anak-anak kita itu Allah ada yang bimbing pasti ada di situ. Saya kira itu bapak sekalian, melepas ikatan dunia itu perlu waktu, ya, begitu. Kan pejabat juga begitu kan, dulu kan dia kan pejabat, melepas sekarang ini kan. Tapi lu harus siap begitu, ya Allah. Dulu tantangannya maaf, ada apa? Ketemu harus janji dulu, dikawal dulu. Maka setelah mananya jangan sampai kita ini gini ya, jangan sampai hidup kita ini terjebak oleh sibuk mengejar casing duniawi, tapi apa? Dalamnya nggak siap. Nah repot kalau kayak gitu. Mungkin sekarang bisa kadang-kadang terus ada orang yang sakit, udah bulan mungkin sudah bermanfaat. Saya simpulkan yang pertama ya ada 3 taman surga ya. Yang pertama baik di jannati rumah korban surga. Yang kedua adalah taman Raudhah surga di sini Nabawi. Yang ketiga itu majlis. Majlis ilmunya penting, terus kita belajar karyanya begitu ya, mengisi diri
Paling ini kalau jual ilmu akan lebih baik. Termasuk tadi persiapan menghadapi kematian juga dengan ilmu kita rasanya lebih enjoy. Mohon maaf tidak ada pendapat.